Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Bagas Putra. nama saya Damar Saputra. Dan nama saya Muhammad Aizan Fadil. Dan kali ini kita akan mempresentasikan hasil kerja tugas kelompok, yaitu pengambilan keputusan etis dalam praktik profesional. Studi kasus yang kami ambil adalah studi kasus 3, yaitu kasus artificial intelligence dan bias dalam pengambilan keputusan. Oke, deskripsi kasus. Bias gender dalam alat rekrutmen AI. Pengembangan alat AI, sebuah perusahaan rintisan mengembangkan AI-based recruitment tool untuk menyaring pelamar kerja secara otomatis. Penemuan seorang intern menemukan bahwa algoritma AI tersebut cenderung menolak pelamar perempuan dibandingkan laki-laki dengan kualifikasi setara. Lalu respon manajer proyek mengabaikan temuan ini, menyatakan kita tidak punya waktu memperbaikinya sekarang, cukup kirim modelnya. Penyebab utama bias ini adalah data pelatihan atau training data yang digunakan AI merefleksikan ketidaksetaraan historis dalam rekrutmen. Inti permasalahan etika: gender bias, bias treatment in selection process, systematic discrimination atau institutionalized exclusion across process. Lalu ada fairness violation, principles of equal opportunity breach, lalu professional breach, yaitu violation of ethical codes and standards. Di sini bias gender dan ketidakadilan. Adanya bias gender yang terinstitusionalisasi dalam proses seleksi melanggar prinsip keadilan dan kesetaraan kesempatan kerja. Lalu ada diskriminasi sistematis, yaitu penggunaan AI tanpa audit dapat menciptakan diskriminasi sistematis dalam skala besar dan merugikan kelompok tertentu secara berkelanjutan. Lalu ada pelanggaran kode etik, mengabaikan masalah bias berarti melanggar kode etik profesional teknik informatika yang menuntut keselamatan, kesejahteraan, dan keadilan publik. Lalu berikutnya ada tanggung jawab engineer dan developer profesional. Nah, di sini engineer memiliki kewajiban etis untuk memastikan produk teknologinya tidak menimbulkan kerugian sosial. Yang pertama yaitu adalah jaminan keadilan dan transparansi. Sistem AI harus bekerja adil dan mekanisme keputusannya atau sejauh mungkin transparan bagi pengguna dan pemangku kepentingan. Lalu selanjutnya ada prioritaskan publik, yang dimana mengedepankan kepentingan publik dan kesejahteraan sosial di atas tenggat waktu proyek, keuntungan perusahaan atau kepentingan pribadi. Dan selanjutnya yaitu audit bias data. Dengan melakukan evaluasi dan pengujian bias data secara ketat sebelum dan sesudah sistem AI diterapkan dalam lingkungan produksi. Selanjutnya yaitu melaporkan pelanggaran. Melaporkan setiap potensi pelanggaran etika atau resiko merugikan kepada pihak berwenang secara internal ataupun eksternal yang relevan. Lalu berikutnya ada dilema etis, yang dimana langkah nyata yang bisa kita lakukan sebagai intern. Pertama yaitu melaporkan temuan resmi, secara jelas mendokumentasikan dan melaporkan temuan bias AI ini kepada tim pengembangan atau pimpinan teknis ataupun HRD jika terkait rekrutmen. 2. Diskusikan resiko lanjutnya. Diskusikan kembali dengan manajer proyek mengenai risiko hukum, kerusakan reputasi, dan denda besar akibat potensi tuntutan diskriminasi ini. Lalu yang ketiga yaitu tawarkan solusi teknis. Jika diizinkan, coba inisiasi perbaikan minor seperti penyesuaian bobot atau teknik debiasing data bila memiliki kompetensi. Lalu yang keempat yaitu menjaga integritas. Jika semua langkah diabaikan dan model tetap dipaksa rilis, intern harus menolak terlibat lebih lanjut atau mengundurkan diri untuk menjaga integritas etika profesionalnya. Lalu selanjutnya yaitu solusi dan pencegahan bias dalam AI. Yang pertama ada balancing data, yaitu pastikan keseimbangan data pelatihan yang representatif, misalnya antar pelamar laki-laki dan perempuan untuk menghilangkan bias historis. Lalu yang kedua ada audit algoritma berkala, yaitu terapkan proses audit algoritma secara rutin, yaitu menggunakan
trik seperti disparate impact untuk mendeteksi dan mengoreksi bias baru. Yang ketiga ada kriteria objektif, di mana fokuskan AI pada data kualifikasi kerja yang benar-benar objektif, relevan dan terukur, bukan pada data proxy yang rawan bias. Lalu yang terakhir ada tim etika AI internal. Bentuk tim atau dewan etika AI yang independen untuk untuk meninjau dan memastikan setiap produk AI memenuhi standar tanggung jawab sosial. Selanjutnya kesimpulan, yaitu prioritas etika dalam pengembangan AI. Pertama ada keadilan dan integritas. Yang pertama, etika profesi mengharuskan setiap profesi mengutamakan keadilan, tanggung jawab dan integritas di atas keuntungan jangka pendek. Yang kedua ada pengembangan AI yang etis, yaitu AI adalah alat yang kuat, tetapi harus dikembangkan dengan prinsip etis. Tanpa etika, AI hanya akan mengotomatisasi ketidakadilan manusia. Dan yang ketiga, konsekuensi mengabaikan bias. Mengabaikan bias sama dengan membiarkan ketidakadilan terjadi secara otomatis dan tersematkan dalam infrastruktur teknologi masa depan. Integritas profesional adalah komitmen untuk melakukan apa yang benar, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Haikal. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.